Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita semua akan memulai dengan malam doa menjelang Pentakosta. Pada hari yang pertama ini, malam doa yang pertama ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan ini. Sebelumnya saya mengajak saudara untuk menaikkan pujian kita yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 246. Kita akan menyanyikan ketiga baitnya. Kidung Jemaat 246, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya Allah yang Maha Tinggi, merupakan sebuah pengakuan iman akan kebesaran Tuhan. Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara, itulah ungkapan pujian yang kita naikkan. Biarlah dengan pujian ini kita tetap bisa mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah yang berdaulat. Mari saudara, sebelum melanjutkan doa 10 malam atau doa malam menjelang Pentakosta ini, kita datang menghadap Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah bahwa pada malam hari ini Engkau menghimpun kami kembali untuk kami dapat bersama-sama menaikkan doa-doa kami dalam rangkaian malam doa. Bapa dalam surga, semua karena anugerah yang boleh kami terima. Walaupun kondisi tidak begitu baik, tapi toh kami diberikan kesempatan untuk boleh bersehati menaikkan doa-doa kami.
Walaupun kondisi saat ini pun diadakannya di rumah masing-masing, namun doa-doa kami boleh kami angkat bersama, untuk kami bawa bersama ke hadapan hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, sehingga melalui pimpinan Roh Kudus-Mu saja kami dapat mengerti bagian dari firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan bersama. Biarlah ya Tuhan, pada saat ini kami mau membuka pikiran hati kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Dan apa yang kami renungkan, apa yang kami baca boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kami, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama saudara-saudara kita membuka bagian dari firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Yesaya 46 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 yang mengatakan demikian. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Demikianlah bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa 10 malam yang biasa diadakan oleh gereja sebelum hari Pentakosta, kalau dalam keadaan normal, saya katakan normal karena kali ini kondisi kita berbeda, karena kita sedang menghadapi COVID-19. Jadi yang biasanya diadakan 10 malam itu, kita mengadakan kali ini hanya 4 malam. Dan inilah malam yang pertama. Keseluruhan doa 10 malam, atau katakanlah sekarang menjadi doa 4 malam, kita mengambil tema tentang kedaulatan Allah. Kita sebagai umat Tuhan mau bersama-sama merefleksikan makna doa dalam kehidupan kekristenan kita. Tentu sebagai umat kita tahu apa itu doa. Kelewatan sekali kalau kita sebagai orang Kristen tidak tahu apa artinya doa. Dan kita juga tahu bagaimana kita harus berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa agar supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Juga agar kita mengerti kehendak Allah. Dan agar kita juga mendapatkan jawaban, mendapatkan kekuatan atau keteguhan dari setiap kekhawatiran, masalah, dan permohonan kita. Namun sebagai manusia, kita tidak terlepas dari pelbagai tantangan dan pergumulan. Sebagai manusia kita mempunyai keinginan tentunya, mempunyai kehendak, mempunyai pengharapan. Nah saudara, di mana posisi kita ketika kita sedang menghadapi semua ini, permasalahan dan segala macam itu,
di dalam doa-doa kita. Bagaimana kita harus berhadapan dengan keinginan dan kehendak Tuhan ketika kita dibandingkan dengan keinginan dan kehendak kita sebagai manusia, bahkan dikatakan sebagai orang beriman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa malam menjelang Pentakosta di hari yang pertama ini, kita akan mendalami sebuah tema yang terkait dengan kedaulatan Allah, yaitu ketika kedaulatan Allah adalah miliknya. Itu tema kita. Kita akan mendalami dan memahami bahwa doa bukanlah cara kita memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Bukan juga sekedar cara kita menyampaikan harapan dan hasrat hati kita. Namun menjadi sebuah cara kita menyelaraskan atau menyamakan isi hati dan pikiran kita dengan isi hati dan pikiran Allah. Di samping itu kita juga mau belajar menerima kedaulatan Allah dalam hidup kita ini. Karena hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu, yang awal hingga akhir dari perjalanan hidup kita. Saudara, untuk itu mari kita melihat apa yang dimaksud dengan kedaulatan Allah. Apa arti kedaulatan? Saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta, di situ disebutkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi atau hak dipertuan atas suatu pemerintahan. Webster's Dictionary mengartikan kata berdaulat atau sovereign sebagai yang berkuasa, pemerintahan atau kedaulatan tertinggi. Nah, kalau begitu apa artinya bagi kita pada masa kini? Contohnya, kita hidup pada zaman yang sangat tidak pasti, baik secara lokal maupun global. Di mana-mana ada begitu banyak ketidakstabilan politik, ketidakstabilan sosial, ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan keamanan dan hukum. Akhirnya manusia menjadi semakin mudah gelisah, muram, putus asa, takut, dan merasa tidak aman pada saat-saat seperti ini. Namun saudara, jangan lupa sebagai umat Kristen, kita memiliki harapan. Dan harapan utama kita bukanlah pada situasi seperti sekarang ini, pada penguasa-penguasa zaman, atau pada keadaan ekonomi kita. Tetapi harapan kita hanya satu, yaitu pada Sang Pencipta alam semesta yang berdaulat. Bacaan kita tadi yang terambil dari Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 menyatakan hal itu. Dia adalah Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang mengendalikan sejarah. Dia adalah Allah yang akan menggenapi apa yang Ia nubuatkan dan melaksanakan apa yang Ia rencanakan. Apa yang dilakukannya berdasarkan keputusan dan kehendaknya. Kenapa? Karena Ia Allah. Maka semua pasti akan terlaksana. Ia adalah Allah yang berdaulat atas semua ciptaannya. Saudara-saudara, kebenaran bahwa Allah memang berdaulat harus menjadi penghiburan luar biasa. Harus menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa artinya kedaulatan Tuhan bagi kita, bagi umat Tuhan? Singkatnya begini, Allah yang berkuasa, Dia yang memegang kendali. Tapi gimana kita bisa memahaminya? Ketika kita berhadapan dengan suatu kondisi yang begitu mengkhawatirkan, bagaimana kita bisa mengatakan Allah yang berkuasa, Allah yang memegang kendali? Di satu pihak kita punya rencana, di satu pihak kita punya kehendak.
Oleh karena itu, mari saudara-saudara kita melihat beberapa hal yang barangkali juga dapat menolong kita untuk dapat lebih memahami apa artinya kedaulatan Allah yang menjadi miliknya. Saudara-saudara, karena Allah berdaulat, maka Dia melakukan apa yang Dia inginkan dan mencapai semua tujuannya. Tidak ada yang dapat menghentikan Allah melakukan kehendak-Nya. Kalau kita membuka Mazmur 115 ayat yang 3. Mazmur 115 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, Allah kami ada di surga. Dia melakukan semua yang disukainya. Lihat. Allah ada di surga. Dia melakukan semua yang disukainya. Allah juga berbicara dalam Yesaya pasal 46 ayat 10. Yesaya 46 ayat yang ke-10. Dia mengatakan demikian. Rencanaku akan tetap teguh, dan aku akan menyelesaikan semua kehendakku. Saudara-saudara, Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Juga tidak ada yang dapat menggagalkan kehendak-Nya. Apa itu dosa manusia? Apa itu pemberontakan atau kurangnya iman? Atau bahkan rancangan jahat iblis? Banyak orang yang mengatakan begini, pokoknya asal Allah pasti akan luluh hatinya. Allah pasti akan merubah kehendak-Nya kalau Dia melihat saya menderita. Ada begitu banyak yang dilakukan oleh orang-orang dengan cara menyiksa dirinya agar supaya Allah mau berubah pikiran dan mau mengabulkan apa yang Dia kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita melakukan apa yang Dia inginkan dan akan selalu mewujudkan tujuannya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Allah yang berdaulat. Saudara, karena Allah berdaulat, Dia menjauhkan urusan, Dia mengandalkan, maksud saya Dia mengandalkan urusan dunia. Dalam kitab Daniel pasal yang kedua ayat 21 dikatakan begini. Dialah yang mengubah waktu dan masa. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dialah yang memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan akal budi. Diberitahukannya kepada orang yang memahami pengertian. Saudara-saudara, tidak ada suatu pun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan, tidak ada. Allah juga tidak akan membiarkan kita bergantung kepada kemampuan kita sendiri untuk melanjutkan hidup secara mandiri tanpa Dia. Misalnya begini, saya punya rencana, saya sanggup melakukan itu sendiri. Pokoknya saya mau melepaskan diri saya dari rencana Allah. Saya mau melakukan dan bekerja sendiri. Saudara-saudara, Allah tidak membiarkan kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita dan Dia adalah penguasa dunia. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa bahkan atas perubahan musim. Dan Allah membuatnya semua terjadi. Kita, saudara-saudara dan saya, hanya dapat bersandar pada kebenaran yang luar biasa ini. Saudara, Allah juga berdaulat. Dia memilih umatnya, Dia memilih saudara-saudara, Dia memilih saya. Dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4, sebelum dunia dijadikan, apa yang diperbuat Allah? Ia menetapkan kita dari semula untuk diangkat menjadi anak-anak-Nya melalui Kristus Yesus sesuai dengan kesukaan kehendak-Nya. Terlepas dari tiadanya kebaikan atau iman yang melekat di dalam diri kita, kita semata-mata melihat bahwa Dia, Allah yang memilih kita, menetapkan kasih-Nya bagi kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Allah yang berdaulat memilih kita untuk memperoleh karya penebusan di dalam Kristus.
terlepas dari kehendak diri kita sendiri. Allah yang memilih. Allah tetap sepenuhnya berdaulat atas keselamatan kita. Itu semua adalah pekerjaannya. Oleh karena itu Dia tidak akan pernah membiarkan kita lepas. Dan memang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya di dalam Kristus Yesus, bukan? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Bahkan kematian sekalipun. Saudara, karena Allah berdaulat, Dia tetap memegang kendali bahkan dalam menghadapi kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan. Apa yang dikatakan dalam Kisah pasal 2 ayat 23? Yesus itu yang diserahkan menurut rencana yang sudah ditentukan dan pengetahuan Allah sebelumnya. Kamu bunuh dengan menyalibkannya dengan melalui tangan orang-orang durhaka. Saudara, Allah tidak pernah menjadi pencipta atau sumber orang-orang durhaka. Dia mengizinkan hal itu terjadi. Penyaliban Kristus adalah contoh yang paling sempurna dari hal Allah yang mengizinkan itu. Lalu, ketidakadilan terbesar dalam sejarah yang dilakukan oleh orang-orang jahat itu pun terjadi sesuai dengan rencana dan pengetahuan Allah. Tetapi ketidakadilan terbesar dalam sejarah akhirnya menjadi kemenangan terbesar. Kemenangan terbesar apa? Allah menebus umatnya. Luar biasa, bukan? Meskipun sulit untuk menanggung penderitaan, fakta bahwa Allah tetap berdaulat. Sulit bagi kita menanggung kesakitan, kepedihan, duka cita. Allah tetap berdaulat. Kenyataan ini mestinya menghibur kita, menguatkan kita. Karena Dia mampu menggunakan setiap keadaan untuk bekerja demi kebaikan dan kemuliaan-Nya. Allah turut bekerja. Ingat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ketika kita berhadapan dengan pergumulan yang berat. Jadi ringkasnya, saudara-saudara, kedaulatan Allah itu berarti bahwa Tuhan adalah pribadi yang utama di dalam alam semesta dan yang tertinggi kekuasaannya di alam semesta. Ia mencipta, memelihara, dan memerintah segala sesuatu secara sempurna. Ia sepenuhnya menguasai segala sesuatu dan semua makhluk ciptaan berada di bawahnya. Dan Ia berbuat segala sesuatu kepada mereka sesuai dengan kehendaknya. Segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rencananya dalam kekekalan menurut kehendaknya. Jadi saudara, ketika kita menaikkan doa-doa kita dengan sikap rendah hati, kita mesti menyadari dengan siapa kita berhadapan dan pada siapa kita memohon dalam doa-doa kita. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Doa itu kiranya dapat menjadi dasar dari seluruh doa-doa kita yang hanya mengakui dan menerima kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena kedaulatan Allah itu adalah menjadi miliknya, bukan menjadi milik kita. Bila kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakuinya sebagai Allah yang berdaulat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang akan kita angkat bersama. Dan biarlah dengan seluruh doa-doa kita ini, pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, belas kasihan Tuhan akan dinyatakan. Mari saudara, kita berdoa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan, yaitu kita berdoa bagi pemerintah, bagi gereja, pembangunan gereja, juga pada masa PSBB ini. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu
dalam rangkaian doa malam menjelang Pentakosta, kami diberikan kesempatan untuk bersatu hati berdoa kepadamu. Sebagaimana murid-murid-mu juga yang kau perintahkan untuk menantikan Roh Kudus yang dijanjikan, agar mereka juga bersatu hati, berkumpul bersama, berdoa bersama. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk itu. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa secara khusus bagi pemerintah kami. Engkau menghadirkan orang-orang yang telah kau berikan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga seluruh menteri-menteri yang boleh bersama-sama untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kepada para pemimpin kami hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan untuk boleh memimpin bangsa ini ketika pada saat ini pandemi masih terus menghantui. Bapak, kami percaya dengan pertolongan Tuhan saja beberapa keputusan yang diambil boleh menolong bangsa kami, boleh mendorong bangsa kami untuk melihat bahwa apa yang dilakukan sungguh-sungguh dilakukan untuk kepentingan kami semua sebagai bangsa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus berdoa bagi para pemimpin kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi gereja Tuhan di mana-mana. Gereja Tuhan yang pada saat ini juga terus bergumul untuk boleh hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk boleh bersama-sama juga dengan umat Tuhan menjalani hari-hari mereka. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan pada gereja-gereja kami, khususnya GKI Muara Karang, yang sudah sekian lama juga bersekutu melalui online. Tuhan, Engkau tetap menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan juga Engkau mempersiapkan umat Tuhan untuk terus memiliki kerinduan, mendekatkan diri kepadamu, mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa pada saat ini bagi rencana pembangunan gedung gereja-Mu. Biarlah ya Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada, dengan segala hambatan yang ada, biarlah Engkau yang sudah memulai, Engkau juga yang akan menyelesaikannya. Engkau memberikan hikmat pada kami semua, khususnya panitia pembangunan, untuk tetap boleh mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan yang sedang berlangsung. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi PSBB yang telah diperpanjang sampai bulan Juni. Biarlah ya Tuhan, kami tetap boleh melakukan yang terbaik, agar supaya apa yang dipersiapkan ketika kami memasuki masa PSBB yang berlanjut ini, kami tetap dapat mengatasi COVID-19 yang masih terus mengancam. Bapa di dalam surga, biarlah dalam masa PSBB ini umat Tuhan boleh terus diperkuat, umat Tuhan boleh terus dikuatkan, dihiburkan, dan mencari jalan yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau berdoa bagi bidang pembinaan dari Kemajelisan GKI Muara Karang, agar supaya dengan pertolongan Tuhan setiap program yang sudah dipersiapkan dapat tetap disampaikan kepada umat Tuhan. Bapa Surgawi, ada begitu banyak doa permohonan kami. Kiranya tangan-Mu yang menyambut dan menerima setiap permohonan doa kami. Dan jika ada yang berkenan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu, kiranya itu Kau kabulkan dan Kau genapi. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mengakhiri malam doa pada hari ini, mari sekali lagi kita menghadap hadirat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh berdoa bersama. Kami boleh mendengar firman Tuhan.
kami boleh lebih mengerti dan memahami siapa Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami berdoa juga bagi kelanjutan malam doa yang akan diadakan pada esok hari, 4 malam berturut-turut. Tuhan memberkati, sehingga melalui doa malam ini sungguh-sungguh umat-Mu diperlengkapi, bahkan semakin diperkaya dengan makna doa, terlebih lagi dalam kondisi seperti ini. Bapa, sebentar umat-Mu juga akan kembali dalam kesibukan keseharian mereka. Tuhan berkati dan Tuhan menyertai. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus melindungi mereka, menguatkan mereka. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.